Jumat, 5 September tahun 2025, Timnas Indonesia berhasil mendominasi permainan atas China Taipei dengan skor 6-0 di Stadion Gelora Bung Tomo tadi malam. Tentu hal ini sudah dapat diprediksi, karena dari segi peringkat cukup jauh, China Taipei berada di peringkat 172, sedangkan kita Indonesia di peringkat 118 ranking FIFA. Hal ini juga akibat berganti atau berubahnya lawan kita yang seharusnya melawan Kuwait dan tentunya lebih kuat dari China Taipei. Tetapi tidak masalah. Justru pada melawan China Taipei ini menjadi eksperimen Patrick Kluivert untuk mencoba pemain yang notabene lapis kedua atau dapat dibilang bukan skuad utama. Kecuali di bawah Mister Gawang yaitu Emil Audero. Kita bahas pada line up. Di sisi belakang, ada duet Persija, yaitu Jordi Amat dan Rizky Ridho. Di sisi kiri dan kanan ada Sean Patinama dan Yaakob Sayuri. Jujur pada pertandingan tersebut, lini belakang kita cukup solid. Dan apalagi melihat permainan Sean Patinama pada laga ini cukup mengesankan. Baik dalam membantu penyerangan dan pertahanan, ini membuktikan bahwa Sean masih layak. Setelah sebelumnya sempat menurun dari segi permainan, di lini tengah terdapat Nathan Che Aon, Mark Locke dan Eliano Rangers menyoroti tiga pemain ini. Karena pada laga sebelumnya Nathan permainannya sempat menurun. Namun, seiring mendapatkan menit bermain di klub, di laga ini dia membuktikan permainan yang baik. Lalu Mark Locke yang kembali lagi ke timnas dan tentu menunjukkan permainan yang apik serta mencetak 1 gol. Eliano Rangers, yang sebelumnya kita belum melihatnya, kini sebagai starter dapat membuktikan dengan 1 gol. Di lini serang, ada Beckham Putra, Ramadan Sananta, dan Egy Maulana Fikri. Tiga pemain ini tampil baik juga. Penetrasi dari Egy dan Beckham Putra sering merepotkan pertahanan lawan. Dan tentu Ramadan Sananta yang berhasil mencetak 1 gol ke gawang China Taipei membuktikan bahwa Sananta masih bisa dipercaya oleh Patrick Kluivert sebagai target man di kotak penalti, dikarenakan cederanya oleh Romeni. Kita bahas di babak kedua. Masuknya Sandy Walsh menggantikan Yaakob Sayuri tak lama di menit 60 berhasil mencetak 1 gol, lalu Tom Hay menggantikan Nathan Chuaon. Marcelino Ferdinand menggantikan Egy Maulana Fikri dan Ramadan Sananta digantikan oleh debut pertamanya yang belum lama selesai dari proses naturalisasi, yaitu Mauro Zijlstra menjadi warna baru pada babak kedua. Dan Mauro Zijlstra hampir mencetak gol di debutnya, namun dianulir wasit dikarenakan pelanggaran terhadap penjaga gawang. Di menit 71 Eliano Rangers digantikan oleh debut pertamanya di timnas, yaitu Miliano Jonathans. Masuknya Miliano Jonathans membuat serangan Indonesia semakin gencar dan banyak tercipta peluang. Namun sampai menit akhir, timnas Indonesia tidak dapat mencetak gol lagi. Skor berakhir 6 gol tanpa balas. Dengan hasil ini, poin Indonesia di FIFA naik 3 poin dan kemungkinan ranking juga akan naik sekitar 1 atau 2 ranking. Tentu, dengan hasil yang baik ini, dapat memberikan gambaran bagi pelatih akan menampilkan siapa pada saat melawan Lebanon nanti, agar dapat mematangkan skema untuk mengarungi kualifikasi Piala Dunia Round 4 menghadapi Arab Saudi dan Irak pada bulan Oktober. Menurut saya, untuk pemain yang sekarang dari sisi penyerangan sudah mulai ada opsi melimpah di timnas dan tentu dengan kualitas gap yang tidak terlalu jauh. Semoga di pertandingan uji coba melawan Lebanon dapat mematangkan lagi skuad yang ada, agar timnas Indonesia dapat melaju ke kasta tertinggi sepak bola antar negara, yaitu FIFA World Cup. Jadi, buat kalian, jangan lupa saksikan pertandingan persahabatan FIFA Matchday antara Indonesia melawan Lebanon pada Senin, tanggal 8 September, jam 8:30 malam waktu Indonesia Barat. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.